bukan bintang Bang Karni. Kebetulan ada yang harus diamati, harus dianalisis, dan harus dicermati. Tapi ya karena malam ini topiknya bukan itu ya, itu nanti saya pakai di ujung saja. Hari ini kita bicara soal ada dua kan, Sylvester dan Noel. Sylvester lebih sakti dibanding Noel. Nah itu. Siapa di belakang mereka? Nah, saya nggak setuju Bang Karni. Kalau orang-orang mengatakan di belakang Sylvester tuh orang besar, orang kuat. Enggak Bang Karni. Yang di belakang Sylvester tuh orang kurus. Tingginya nggak usah. Nanti tingginya beda-beda soalnya. Kadang-kadang lebih tinggi, kadang-kadang rendah. Jangan-jangan ada dua. Oh ini lain lagi Bang Karni. Tapi gini Bang Karni, saya mau jawab saja. Karena bestie saya langsung berubah wajahnya. Karena ada orang yang bertanya, Mas, sebulan yang lalu, ini kan belum panas Bang Karni. Tapi tiba-tiba saya ledakan ini di sebuah televisi Bang Karni. Gitu loh, waktu itu. Jadi ketika ribut dan mulai ad hominem, mulai menyerang pribadi. Dalam kasus ijazah palsu waktu itu, Sylvester kan selalu muncul itu. Kemudian saya buka ini gitu. Kasus ini, yang kasus ya ada yang pertama. Saya yang pertama buka di salah satu TV. Karena waktu itu adalah saya baca ada putusan tahun 2017 Pengadilan Negeri, kemudian naik ke Pengadilan Tinggi 2018, 2019 inkrah itu Mahkamah Agung. Kalau belum dilaksanakan. Tapi terus terang Bang Karni, saya mau terus terang saja. Sebenarnya saya tidak dapat data itu sendiri enggak. Saya dapat data itu dari BIN Bang Karni. BIN, Badan Intelijen Netizen Bang Karni. Iya Bang Karni. Ini netizen plus 62 ini luar biasa Bang Karni. Jadi dalam rangka ketika mereka itu melihat perjuangan ya kami ini gitu. Kemudian Mas, itu ada kasus itu sebenarnya. Tapi memang tidak utuh gitu loh. Kasus itu. Jadi ini perlu ditelaah dulu. Dan memang benar Bang Karni, saya mendapatkan putusan yang itu nomor 288 200 287 atau berapa waktu itu adalah juga dari teman-teman ini semua. Dan ternyata itu pernah saya konfirmasikan langsung ke Sylvester. Anda masih ada ini kan gitu. Dan belum menjalani. Saya sudah menjalani. Saya sudah melakukan perdamaian. Waktu itu, Prof, tunjukkan foto. Gitu. Prof Hamid, jadi waktu itu saya ditunjukkan foto antara ada Sylvester di kantor Wapres waktu itu dengan beberapa orang, ada Mekeng segala waktu itu. Tapi saya bilang Bang Karni, ini nggak ada fotonya Pak JK gitu loh. Gitu. Jadi apa gunanya foto itu gitu loh. Ya bisa aja dia main ke situ. Itu kan gitu. Terus ya saya nggak perlu diuji dong fotonya. Saya bilang nggak usah Bang Karni. Ini nggak ada artinya apa-apa. Nah terus malah saya kejar. Dan artinya dia waktu itu masih sempat gitu loh. Oh nggak bisa. Ini saya sudah selesai. Udah itu waktu itu ada perdamaian. Gitu. Saya bilang Bang Karni. Nggak ada perdamaian sudah inkrah itu yang nggak ngaruh. Dan sekarang narasi itu terus dibangun Bang Karni. Jadi sekarang coba nanti saya perlu dengar deh narasi dari teman-teman gitu ya. Sekarang ini ada narasi selain sudah perdamaian ya. Nanti pasti Prof Hamid akan bisa cerita lebih panjang. Yang kedua ada narasi yang dibangun tuh melakukan RJ Bang Karni. Restoratif Justice. Nah saya bilang restoratif justice itu sebelum sidang. Kalau sudah sidang namanya bukan restoratif justice. Dan gak ada yang bisa mengubah putusan itu ya atau yang merubah eksekusi itu setelah itu diketok gitu. Nah ada lain lagi sekarang. Yang dinarasikan adalah adanya daluarsa. Jadi ini sudah lewat. Jadi sudah daluarsa. 1,5 tahun, pakai hitung-hitungannya sendiri. Padahal kan ada pasal 78, ada pasal 84, ada pasal 85. Nah ini tergantung juga pemahaman. Saya bukan orang hukum Bang Karni, saya ngaku saja. Tapi saya mencoba mendapatkan pemahaman dari Prof Mahfud. Jelas betul kalau dari Prof Mahfud. Daluarsanya 12 tahun. Jadi artinya kalau 12 tahun, ini baru lewat 6 tahun, ya masih ada 6 tahun dia harus menjalankan. Jadi ya memang harus tetap dijalankan. Memang begini, pemirsa LC. Ini memang ada yang menurut saya memang harus dipertanyakan. Makanya saya juga tidak langsung menyalahkan Sylvester. Ya, siapa tahu ada sesuatu di balik aparat hukum kita. Maka Bang Karni kami ya juga mensurati. Kami mensurati betul. Jaksa Agung Pak Esti Burhanuddin kita surati. Jaksa Agung Muda bidang pengawasan kita surati. Jaksa Agung Muda bidang bidang pembinaan kita surati juga. Kenapa ini tidak dilakukan? Dan ini bukan hanya sendirian Bang Karni. Ada emak-emak juga yang terus bersuara. Kemarin di Kejaksaan Jakarta Selatan, kemudian ke Kejagung, mereka menyuarakan itu kan apa? Jangan sampai negara ini itu kemudian dihina sehina-hinanya. Ini dihina sehina-hinanya nih Bang Karni. Oleh kelakuan Sylvester yang dia dengan enak masih tetap melenggang 6 tahun tidak menjalankan atau tidak dijalankan putusan yang harusnya dia dieksekusi. Memang ini benar, nggak mungkin kalau tidak ada orang kurus di baliknya Bang Karni. Ya.
bukan orang besar ini. Karena pasti ada, nggak mungkin dijalankan gitu loh. Karena jelas betul. Sebutin namanya dong. Saya hanya bilang orang kurus kok. Orang kurus kan bisa aja, Bang Andi Hasan juga kurus kan, gitu loh. Iya. Ini orang kurus nih berhala. Berhala juga banyak. Berhala juga banyak. Jadi artinya ini benar-benar hal yang sangat menyesakkan. Dan saya challenge sekarang, janganlah teman-temannya itu kemudian bernarasi dengan tadi itu RJ, Restoratif Justice. Saya tidak mengerti hukum Bang Ali, tapi saya sedikit pengetahuan, sependek pengetahuan saya tentang hukum itu ya, restorasi justice itu nggak mungkin dilakukan sesudah. Kemudian yang kedua, daluarsanya juga enggak lah, jangan mempermainkan pasal 78, 84, 85 di KUHP. Saya pun baca juga dan saya konsultasikan Bang Karni, pakar hukum termasuk ke Prof Mahfud gitu ya, itu sudah juga melakukan tweetnya, itu harus dijalankan, nggak ada lain. Dan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Bang Karni, itu setelah 5 hari, setelah kami itu ledakan waktu itu adalah akhir Juli yang lalu, ya, dan itu langsung menjawab. Hari ini kita panggil Sylvester Matutina dan besok akan dikus. Cuman sayangnya kok juga belum jalan gitu loh. Ya memang berarti ada sesuatu Bang Ali. Tapi di lain bahasa saya setuju dengan Bang Saur tadi ya. Ya soal relawan tadi Bang. Karena kemudian di TV-TV itu Bang Ali. Ya itulah sekarang yang kemudian menjawab ini ya. Bukan lawyernya Sylvester loh malahan. Pak Andi Hasan. Karena lawyernya Sylvester kemarin ketika dari PK. Itu ketika ditanya oleh teman-teman media. Dia juga hanya bilang kalau saya hanya ngurusin PK. Saya nggak tahu apa. Tapi di kesempatan ini Bang Karni. Ya, kalau masih ada relawan-relawan ini, kalau dibubarkan yang paling sedih nanti Bang Andi Hasan Bang Karni. Karena barusan dapat jabatan pelaksana tugas ketua umum itu PLT jabatannya baru ini. Lanjut dulu. Ya. Nah, jadi barusan naik jabatan dari PLT masa mau dibubarkan sama Bang Saur ya, gitu. Oh, ide. Nah, jadi Bang Karni. Jadi memang akhirnya ya gaduh dan tidak punya kompetensi sebenarnya. Karena lawyernya saja tidak mau menjawab. Tapi di kesempatan ALC yang sangat hormati Bang Karni, izinkanlah saya ya mengaturkan apresiasi yang selamat, apresiasi yang luar biasa kepada Ketua Hakim PK kemarin Pak Ketut ya. Bagus banget itu. Dengan menolak ya pengajuan PK Sylvester karena alasan apa? Surat dokternya itu nggak jelas nama dokternya Bang Karni. Ya. Kemudian tanda tangan dokternya nggak ada, dokter itu biasanya nggak jelas tuh resepnya Bang Karni. Ini tanda tangan. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana ini teman-teman yang masih perbincangan ya hangat di media sosial ya tentang ya mengeksekusi si Filister ini dan juga Noel teman-teman ya, mereka orang-orang ya terdekat dari Mulyono. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman kita melihat bagaimana sampai saat ini ya mereka satu persatu teman-teman ya sudah terbongkar apa yang mereka lakukan teman-teman dan ulah mereka. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman kita membahas tentang ya bagaimana sampai saat ini si Filister teman-teman masih juga belum masuk ke penjara. Ya, dalam pertanyaannya ada apa ini? Kenapa sampai saat ini si Filister juga masih belum dimasukkan ke dalam penjara? Padahal sudah lama kasus ini teman-teman. Ya, sudah beberapa tahun ya sudah lalu dalam perbincangan tentang ya dipanggil di pengadilan dan bahkan sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung. Nah, teman-teman, kalau kita melihat sampai saat ini adalah seperti dingin-dinginnya ayam. Ya, seperti tidak maju teman-teman ya kasus ini. Ya, karena kenapa? Ya, mungkin ada orang-orang besar di dalamnya teman-teman. Nah, tentu teman-teman kita melihat apa kasus yang dilakukan oleh Filister ini adalah tentang ya fitnah dan juga pencemaran nama baik yang dilakukan kepada Pak Yusuf Kalla ya, wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu teman-teman. Dan Bapak Yusuf Kalla kemarin sudah datang langsung untuk melihat ya pengadilan untuk mengeksekusi Filister ini, tapi Filister tidak datang karena alasan sakit. Nah, teman-teman, dalam hal ini kenapa bisa dibiarkan oleh kejaksaan hal seperti ini? Kenapa berat banget bagi mereka untuk menangkap hanya satu orang saja si Filister ini? Ada apa? Apa sih Filister ini pengaruhnya di Indonesia? Kalau kita ketahui bahwa dia sebagai komisaris ya juga ya memang dia mempunyai pejabat juga, tetapi yang terlebih detailnya adalah
dia mempunyai kedekatan kepada orang penguasa. Nah, siapa penguasa itu teman-teman? Kalau kita melihat ya otomatis ya adalah Mulyono ya. Nah, ini sangat menuai kontroversi bagi kalangan masyarakat teman-teman. Karena kenapa? Ya coba deh kalau memang ya orang-orang biasa yang melakukan kejahatan seperti itu, otomatis ya mereka sudah datang untuk menangkap hari itu juga ya. Tetapi orang-orang yang memang ada jabatannya, ada orang-orang yang mereka dekati orang penguasa, maka semua itu hukum bisa ditiadakan. Nah, ini sangat-sangat berbahaya sekali teman-teman. Nah, bagaimana si Filister ini sampai saat ini teman-teman belum juga kelar-kelar masalahnya. Kenapa tinggal dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara? Karena sudah diingkrah juga teman-teman, bahwa sudah diputuskan dia masuk ke penjara ya 1 tahun kurang lebih 6 bulan. Nah, itu sudah asli, sudah disahkan. Kenapa sekarang ini masih berbelit-belit, masih dalam perbincangan? Ada apa? Nah, kita ketahui jawabannya teman-teman, bahwa ada orang-orang di belakang si Filister adalah orang-orang terkuat dan orang-orang hebat. Nah, kalau kita ketahui teman-teman ya, kenapa juga Bapak Presiden Republik Indonesia tidak turun tangan untuk menangani hal-hal seperti ini ya? Tentu kita juga melihat bagaimana pendekatan-pendekatannya ya terhadap ya orang pembesar tersebut ya. Jadi ini teman-teman sudah semuanya serba salah sebenarnya kalau kita melihat ya. Jadi si Filister ini teman-teman ya, dia melakukan sesuka-sukanya saja dan dia juga kebal hukum. Nah, kita melihat di sini komentar masyarakat, semakin lama si Filister berkelit dan menyembunyikan, seperti malah semakin menyudutkan diri sendiri. Ini menjadi indikasi penyungguhannya selama ini. Jika ada seperti ya surat rumah sakit memang sudah melemah. Nah, artinya teman-teman, kalau kita melihat bagaimana dia sekarang ini Filister, bahwa mereka ya mengabaikan ya hukum di Indonesia, salah satunya si Filister ini. Ya, dia mengabaikan hukum, dia tidak peduli dengan hukum karena dia sudah ada di kelompok orang-orang terbesar tersebut, teman-teman. Jadi sebenarnya ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Karena ini bisa merajalela, apalagi kalau ada ya Filister yang lainnya seperti rupanya Filister ini. Nah, negara ini bisa hancur, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa beberapa hari kemarin juga negara kita ya ada suatu hal yang memang mengejutkan dan juga mengerikan, adalah demo. Nah, ini adalah ya suatu ya kelemahan dari pejabat-pejabat karena mereka sudah menganggap enteng semua apa yang mereka lakukan. Nah, di sini nanti kita tidak tahu bagaimana kebijakan masyarakat kalau tidak turun tangan untuk menangkap si Filister ini. Ya, teman-teman. Ya, di dalam hal ini teman-teman, ya kita berdoa semoga hukum di Indonesia tetap diterapkan kepada siapapun tanpa memandang bulu, tanpa memandang siapa ras dan bahkan siapapun ya pejabat apa atau tidak, tetapi tetap dilakukan untuk ya melakukan yang terbaik untuk Indonesia maju. Teman-teman, dalam hal ini ya silakan memberikan komentar dan juga tanggapan Anda. Ya, jangan sampai ketinggalan channel ini ya, supaya informasinya terus ya teman-teman tahu dan juga berikan informasi yang baik teman-teman. Nah, sampai ketemu di channel selanjutnya.